Hai Capricorn, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan yang akan kau alami hingga bulan Juni nanti, ya, dalam waktu dekat sampai ke bulan Juni nanti. Kira-kira apa tuh? Mari kita kepo. Yang akan kau alami hingga ke bulan Juni nanti. Kira-kira apa ya? Tuh kartu-kartunya sudah ditebar dari meditasi, hasil meditasi ya, yang akan kau alami hingga bulan Juni nanti. Ini adalah general reading, jadi bisa resonate bisa aja enggak, tidak terpaku pada gender, bisa laki-laki bisa perempuan. Dan kalau ingin personal reading dibacakan secara pribadi, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di layar video ini ya, bagian atas atau bagian bawah. Tanya-tanya dulu tentang price listnya, harganya, baru bisa konsultasi. Kalau kalian sudah siap dulu budgetnya, baru boleh lakukan personal reading atau konsultasi coaching dan atau ramalan pribadi. Oke, wah nyambung nih. Di sini ada apa ya? Stay back in the back ya, heartbreak, ada separation, deception, shocking attack. Oke, di sini ada kata bangkit, ada tak satu pun bisa menjatuhkan kamu lagi, lalu ada keputusasaan dan kecemasan. Wah, apa yang kau rasakan dan akan kamu alami nanti? Kita lihat beberapa dari kalian ini berusaha bangkit lagi, berusaha tingkatkan fokus lagi ya. Kalian akan mulai bangkit, mulai tingkatkan fokus kalian kepada pekerjaan, karir kalian, lebih tingkatkan fokus dalam mengukir masa depan kamu ya. Jadi kamu lebih ini ya, fokus ke peningkatan kinerja kamu ya, lebih fokus lagi untuk bekerja keras dan menyalurkan semua bakat-bakat kamu ya, kreativitas kamu gitu. Kamu sedang mengalihkan, menarik diri dari hal-hal yang membuat kamu nggak fokus tadi, membuat yang kamu menarik diri untuk membuat dirimu lebih fokus kepada hal-hal yang penting buat dirimu, yang menjadi passionmu, menjadi cita-citamu, yang menjadi prioritas hidupmu gitu. Kamu memprioritaskan diri, memprioritaskan karir, memprioritaskan masa depan ya. Dan di sini berkat dari kekecewaan terhadap hasil yang kamu capai, harapan-harapan terhadap orang-orang atau seseorang, terhadap apapun itu, berkat dari situ ya, kekecewaan itu, akhirnya kamu bangkit menjadi pribadi yang tidak akan mau dijatuhkan oleh apapun atau oleh siapapun lagi atau oleh seseorang ya. Kamu mengalami kekecewaan yang sangat sudah menumpuk ya, karena ada berbagai hal yang membuat kamu kecewa di sini ya, sehingga kamu kayak sudah mulai sadar diri, introspeksi diri, dan mau memprioritaskan diri, peduli sama diri, self care, self love ya. Dan di sini kamu mulai mengambil apa ya, beberapa dari kalian mungkin sudah putus asa dengan harapan-harapan indah atau ekspektasi lebih kemarin ya. Sini kamu ingin menyelesaikan semua dirimu. Kamu ingin menyelesaikan dirimu dari berbagai hal-hal yang memandekan, berbagai hal yang negatif di dalam diri kamu, maupun keluar. Kamu ingin keluar dari hal-hal yang memandekan kamu. Jadi kamu menyelesaikan semua konflik batin ya, semua masalah-masalah yang membuat kamu mandek, membuat kamu stres, membuat kamu depresi, membuat kamu gak maju-maju, membuat kamu kecewa, itu semua kamu lepasin. Semua energi negatif yang berkecamuk dalam pikiranmu itu akan kamu lepasin ya. Kamu sudah putus asa dengan semuanya dan kamu mulai mencemaskan masa depan gitu. Kamu selama ini mengharapkan sesuatu yang abstrak, sesuatu yang gak pasti, sesuatu yang halu ya, mungkin halu ya, tetapi itu kemarin menjadi passion kamu, menjadi harapan kamu, menjadi gairah hidup kamu. Akhirnya hasil tidak sesuai, sehingga membuat kamu akhirnya harus mau nggak mau tetap harus kamu membuat keputusan untuk segera menyelesaikan fase tersebut. Kamu tidak menunggu
fase baru, tapi kamu menjemput, mencari, membuat fase baru itu gitu. Jadi kamu menyelesaikan semua hal-hal yang memandekan, mengecewakan, yang menguasai kamu selesaikan semuanya ya. Kamu mulai cemas sama masa lalu, dulunya kamu masa depan, dulunya kamu terpaku pada harapan-harapan yang gak pasti ya, terpaku pada apa yang bagimu itu benar, apa yang bagimu itu baik, apa yang bagimu itu pantas. Ternyata kecewa kamu ya, kamu mengalami kekecewaan, dan di situ ya kamu sempat sih putus asa. Saya lihat kemarin ya, sebelumnya kamu tuh mengalami kekecewaan yang ya cukup numpuk di sini, karena ada beberapa aspek yang kamu gagal. Kamu yang membuat kamu gagal tuh ada beberapa hal, karir mungkin, keuangan mungkin, dan cinta sekaligus. Itu membuat kamu kayak mulai merangkul dirimu, merangkul semua semangat kamu, dirangkul kembali semangat kamu yang tadi hilang. Kau kumpul satu persatu ya gitu ya, yang sudah pecah tadi kau kumpul satu persatu semangat kamu tadi, kau rangkul jadi satu, dan kamu jadikan kekuatan untuk kamu bisa bangkit lagi ya. Karena kamu sudah mulai sadar bahwa yang harus kucemaskan bukan yang sekarang aja, tetapi yang ke depan. Kamu mencemaskan masa depan kamu. Kalau kamu begini terus, tetap stagnan, tetap berharap, tetap menunggu, tetap depresi, berada dalam situasi stres, kamu tidak akan maju. Gimana masa depan saya? Saya terlalu sibuk dengan hal ini sehingga saya lupa dengan hal itu. Waduh. Oke. Sepertinya saya lihat orang yang kamu cintai ya, dalam hal cinta kamu mengalami kekecewaan karena ya mungkin dia berselingkuh ya. Dia mematahkan hatimu, kalian mungkin putus cinta, mungkin kalian sesuatu yang terjadi tiba-tiba yang ketika kamu tahu itu sakit banget. Lukanya ini membekas ya, sangat dalam, dan mungkin butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa kamu pulih lagi ya, untuk bisa membuat kamu pulih. Tapi kamu segera bangkit nih, kamu ingin mempercepat kesembuhan. Kalau saya lihat sih gitu ya, energi kamu sedang berusaha mempercepat pemulihan diri, pemulihan hati, menyembuhkan luka-luka batin. Walaupun saya lihat untuk beberapa bulan kamu sangat berjuang keras dan cukup berat prosesnya untuk pemulihan ini. Tetapi kamu sudah terlanjur berpikir tentang ke depan. Akhirnya kamu menyelesaikan fase kemandekan, fase stagnansimu. Agar kamu berusaha mencari jalan keluar, berusaha mencari titik terang. Akhirnya kamu, mungkin beberapa dari kalian mau nggak mau berat atau ringan langkahmu, tetap kamu harus menuju kepada spiritualitas, kembali pada jati diri ya, kembali pada dirimu sendiri, yaitu spiritualitas ya gitu ya. Dan akhirnya kalau dalam hal karir, ketika kamu fokus ya, ketika kamu bangkit pula rezekimu, bangkit pula kesempatan, keberuntungan, rezeki, cinta, bangkit pula mereka ya untuk datang kepada kamu. Magnetik ya, magnetic personalitimu menarik ya, menarik dan memikat rezeki dan harapan-harapan terbaikmu untuk segera datang kepadamu. Kamu mempercepat, dia akan cepat. Kamu memperlambat, kamu stagnan, maka dia juga pun tak bangkit-bangkit untuk menuju ke kamu gitu ya. Dan di sini saya lihat kamu akan menemukan seseorang yang membuatmu merasa hidup baru, perasaan baru, merasa terpulihkan ya. Karena di sini ada romantic feeling. This could be the one. This could be the one. Kamu akan diayomi, kamu bertemu dengan orang yang dermawan, orang yang sevibrasi, orang yang mengayomi ya, menghargai kamu, memprioritaskan kamu, mengapresiasi kamu gitu, mensupport ya, mensupport kamu dalam hal karir, keuanganmu, hidupmu, cita-citamu, semuanya
Ya, beberapa dari kalian akan menemukan kesempurnaan ini ya, itu dalam hal cinta, karena lukamu pantas untuk disembuhkan. Bagi kamu yang sadar diri dan mau membenahi diri dan mau membentuk diri lebih baik. Apalagi kalau kalian narik diri kepada spiritualitas, kau utamakan, kau tarik diri untuk lebih dekatkan lagi kepada Tuhan. Mau nggak mau ya, mau lari kemana lagi kita? Kalau bukan kepadanya engkau tuangkan, kepadanya engkau keluhkan, ya mungkin saja kamu akan mendapat jalan keluar, petunjuk untuk di sini loh. Kamu akan menemukan kesembuhan ketika bertemu dengan si A, si B, si C. Kamu akan berbincang dengan ini itu. Kamu akan konsultasi atau kamu akan berbicara mendapatkan masukan-masukan positif dari percakapan ini, percakapan itu, atau bertemu dengan seseorang, atau ya akan kamu dapat petunjuk itu. Jadi jawabannya yaitu cari sendiri ya, temukan dirimu dari mana spiritualitasmu. Kembali kepada Tuhanlah kita mengeluh. Lalu nanti ikuti intuisimu ketika kamu diberikan petunjuk untuk melangkah kemana, ikuti ya. Nantinya kamu ketika kamu bangkit ini ya, nantinya dalam karir kamu akan lebih fokus, kamu akan menikmati pekerjaan kamu. Kamu juga pun akan bersyukur dengan hasil-hasil kecil hingga yang besar yang berdatangan kepada kamu ya. Tak satu pun orang bisa menjatuhkan kamu lagi, tak satu pun orang bisa memanipulasi atau memanfaatkan atau mengkhianati kamu lagi, karena kamu sudah belajar dari pengalaman dan kamu sudah membuat tameng diri, tidak mau teriris lagi, tidak mau tertikam lagi, tidak mau tersembilih lagi, tidak mau patah hati, tidak mau disakiti lagi. Udah cukup apa yang sudah saya rasakan kemarin, itu sudah banyak hal yang sudah saya rasa kecewa ya, sudah bertubi-tubi, sudah bertumpuk-tumpuk lah ya gitu. Sabotase, pembangunan kembali, interogasi berulang-ulang, gigi mengecekkan ya. Di sini ya, beberapa kalian di tengah-tengah kalian sedang berusaha bangkit. Ada yang berusaha untuk menghancurkan kamu, menusuk kamu dari belakang. Hati-hati, bersihkan energi kamu sesering mungkin. Seringlah meditasi, membersihkan energi negatif. Seringlah membersihkan aura negatifmu ya, karena sabotase dan di sini ada stab in the back ya. Ini ada pisau, berarti ada yang menusuk kamu dari belakang, bisa secara langsung maupun secara magic ya. Itu yang akan kamu alami dan kamu rasakan nanti, dan kamu sadari dan akan kamu ambil tindak lanjuti ya. Di sini saya lihat ada problem yang berulang ya terjadi, tapi ketika dia terulang lagi, kamu sudah punya tameng, kamu sudah punya jawaban, kamu sudah punya antisipatif. Jadi ya mungkin kamu benar-benar serius di sini ya, untuk mentamengi diri, untuk melindungi diri, untuk memperbaiki diri ya, memagari diri juga. Akhirnya ketika orang ini atau apapun yang menyerang kamu dalam hal negatif ini ya, yang buruk atau ingin menjatuhkan kamu berulang-ulang kali ini, dia berusaha keras untuk sabotage, menghancurkan, mematahkan sayapmu, tapi tidak bisa. Berkat dari keseriusan kamu, kegigihan kamu, ketekunan kamu pada perjuangan ibadahmu, perjuangan imanmu, perjuangan kerja kerasmu, dan perjuangan keikhlasanmu, ketulusanmu gitu ya. Akhirnya kamu akan menjebak mereka dalam perangkapnya sendiri. Jadi senjata makan tuan. Kalau orang berani maju untuk menyerang kamu lagi, menguasai kamu lagi, memanipulasi kamu lagi, mereka yang akan rapuh sendiri oleh senjata yang dibuatnya, terperangkap oleh jalannya sendiri ya, atau perangkapnya sendiri yang memakan dirinya gitu ya. Makanya senjata makan tuan gitu. Memulihkan luka batin, kebebasan dari orang atau hubungan toksik ya. Di sini
kamu akan terpulihkan dari luka batinmu, kamu akan terbebas dari orang-orang toksik atau hubungan toksik, karena kamu yang mau bangkit, kamu yang mau introspeksi diri, kamu yang mau mendekatkan diri kepada ilahi, sehingga kamu mendapatkan petunjuk dan pelindung nantinya ya. Sangat terluka, tersakiti, sedih, pemisahan, pilu, rasa kehilangan, berduka, duka lara yang kemarin kamu rasakan, akhirnya dirasakan oleh orang yang sudah menyakiti kamu. Dia akan sangat terluka ketika kamu mulai cuek, kamu mulai fokus pada dirimu sendiri, kamu mulai mengabaikan dia. Ya, dia merasa sedih, tersakiti. Ya, apa yang dia buat, dia yang telan sendiri. Dia akan merasa sangat terluka, tersakiti, sedih. Ya, atas perpisahan kalian atau atas pemutusan. Ya, pemutusan fase ini. Kenapa kayak dia merasa kecewa, kenapa udah nggak bisa lagi menguasai kamu, nggak bisa lagi mensabotage kamu, nggak bisa lagi menghancurkan kamu seperti kemarin gitu dalam permainannya gitu. Kenapa nggak bisa? Itu dia merasa putus asa gitu ya. Yang tadinya kamu yang putus asa, dia yang akan putus asa. Dan ya namanya karma ya. Karma itu tak semanis kurma, yang berbuat akan rasakan kembali akibatnya. Jadi bisa 2 kali lipat atau 5 kali lipat sekaligus dia dapatkan akibatnya. Kalau orang ada yang ingin yang sudah melukai kamu, hatimu, mengecewakan, ya menyanyiakan ketulusan kamu, ya gitu, diam-diam menusuk kamu dari belakang, itu semua akan mereka rasakan. Ya, di sini tenanglah duhai jiwa-jiwa tulus, aku memberkahimu, aku melindungimu di setiap waktunya. Dari spiritualitasmu, imanmu, takwamu, kamu mulai kembali pulang kepada dirimu, kepada spiritualitasmu, kepada Tuhanmu. Disitulah ada sebuah rasa yang akan kamu rasakan, seperti kayak Tuhan ya membisikkan kepada kamu ya, akan kamu rasakan itu. Sepertinya seolah-olah itu kayak kita merasakan Tuhan itu sangat menyayangi kita, sudah memberkahi kita dan juga melindungi kita di setiap waktu. Dan memang ini akan terjadi padamu. Ya, tenanglah duhai jiwa-jiwa tulus. Aku memberkahimu, aku melindungimu di setiap waktu. Jadi itu ya, makanya tadi saya bilang ya, kenapa kita harus kecewa? Kenapa kekecewaan itu terjadi? Ya, kenapa hal mengecewakan ini harus menimpa saya bertubi-tubi? Ya, mungkin karena kita harus sadar diri, kita harus kembali kepada siapa? Ya Tuhan. Ya artinya kalau kita diuji dengan berbagai problem-problem berat, berarti Tuhan sayang sama kita kan, gitu, sedang merindukan kita untuk bersimpuh di kakinya. Yang berawal dari kesalahan akan dimakan oleh kesalahan. Jangan memaksa dan merebut. Harta karun abadimu tidak disetting dari situ. Oke. Jadi di sini yang berawal, jadi jangan melakukan kesalahan-kesalahan dalam mencapai rezeki itu, cari yang halal aja ya. Karena kalau kamu tempuh dengan jalan yang haram, maka haram pula bagimu untuk bahagia, untuk sukses. Kalaupun kamu berhasil, itu hanya bersifat sementara aja, nggak abadi. Dan kayak ini ya, semesta berpesan kepadamu, dengarkanlah bahwa sesungguhnya harta karun kamu yang abadi itu tidak disetting dari jalan yang salah. Ya, itu. Sadarlah ya, kalau sudah terlanjur setengah jalan, berhentilah. Nggak apa-apa kamu miskin sementara, tapi nantinya kamu mendapatkan keberkahan selamanya ya. Carilah pembenaran dan pembelaan atas dirimu dimanapun kau mau, namun pada akhirnya kebenaran jualah yang akan menuntunmu. Jadi ini kalau kita terus-terus mencari pembenaran tetapi sebenarnya kita salah ya, oke, kita akan dibenarkan, kita akan dibela oleh karena power kita mungkin ya, tetapi pada akhirnya ya kebenaran yang akan menuntun kita gitu. Kebenaran jualah yang akan menuntun kita, memberikan pelajaran dan menyadarkan dan membantai kita dengan kenyataan bahwa memang kamu salah. Ngapain kamu bersembunyi di balik kesalahan? Tetap kebenaran itu akan terungkap. Jadi jangan sesekali kita memelihara yang sudah salah ya menjadi benar. Gitu. Karena itu akan memakan diri kita sendiri ya. Jadi untuk orang dan sekarang saya lihat ketika kamu mulai berubah, kamu mulai introspeksi, ketika kamu mulai berbenah, ketika kamu mulai menyerahkan dirimu kepada ilahi, sudah bersimpuh, sudah insaf ya,
ya, sudah introspeksi ya, sudah lebih apa ya, tidak lagi menyalahkan orang lain atas masalahmu. Kamu lebih menggali diri sendiri ya, mengintrospeksi ya, membenahi. Disitulah orang-orang yang mencari pembenaran ya, menjatuhkan kamu, menginjak kamu untuk pencapaian dia ya, justru mereka yang akan dihajar oleh kebenaran dan kenyataan pahit ya, kenyataan pahit oleh kebenaran-kebenaran gitu. Jadi biarkan saja, kalau mereka, nggak usah kamu putus asa ya. Ya wajar sih kamu kecewa atas sikap-sikap mereka yang sudah menjatuhkan, menyakitkan, menusuk kamu dari belakang ya, mengecewakan kamu, melukai hatimu. Itu wajar kamu rasakan. Tapi ya pada akhirnya ya, walaupun dia play victim, walaupun dia terlindungi oleh kebenaran palsu, tapi pada akhirnya juga kebenaran akan menuntun dia. Sama kayak itu ya, film Vina itu ya, disembunyikan bertahun-tahun pun akan terkuak ya, tetap akan terkuak. Kebenaran itu akan mengejar kita terus ya, akan menuntun kita ke jalan yang memang harus benar gitu ya. Oke, itu. Jadi apapun yang kita lakukan, hindarilah memelihara sesuatu yang salah. Tapi di sini saya lihat karirmu akan mulai naik ya. Ini ada kata bangkit. Tidak ada satupun yang bisa menjatuhkan kamu lagi. Berarti mungkin ini bersifat abadi apabila itu halal yang kamu cari, tempuhi ya. Dan kedepannya yang kamu akan rasakan nanti, kamu akan terlepas dari hal-hal yang membuat kamu cemas ya. Ini ada pesan dari semesta. Jagalah apa yang kau baca, jagalah apa yang kau lihat, jagalah apa yang kau dengar dan yang kau pikirkan ya. Oke, jadi di sini tuh saya lihat yang akan kamu alami, yang kamu rasakan dan lakukan nanti ya, adalah kamu akan menjaga diri dari apa yang kamu baca. Mungkin postingan-postingan yang negatif kamu akan menjaga. Kamu tidak akan terlarut di dalam apa yang kamu baca. Kamu akan membatasi waktu-waktunya untuk membaca postingan orang, postingan yang baik dan tidak. Semuanya kamu saring nanti ya. Apa yang kau dengar pun kamu batasin. Kamu tidak sepenuhnya mengkonsumsi ya informasi-informasi yang ya kamu lebih mencerna gitu daripada mengonsumsinya mentah-mentah gitu ya. Jadi kamu lebih menetralisir pikiran gitu. Kamu saring-saring segalanya yang pantas untuk kamu pakai sebagai motivasi kamu, atau mana yang tidak cocok dengan keadaanmu sekarang untuk kamu pakai gitu, walaupun itu motivasi sekalipun. Jadi kamu lebih menyesuaikan dengan keadaan ya. Dan saya lihat kamu akan lebih sering meditasi ya. Kamu akan sering meditasi ya, penenangan diri. Ini ada penarikan diri ya, kamu lebih menarik diri ya. Kamu lebih fokus untuk meringankan pikiran, membersihkan beban dalam hati gitu ya. Pokoknya membersihkan diri lah dari energi-energi negatif, supaya kamu tidak lagi menumpuk beban-beban yang tidak penting dalam diri ya. Ini ada pesan juga untukmu. Kalau biaya hidupmu mahal dan cita-citamu tinggi, ngapain kamu serahkan atau gratiskan pada benalu dan pada opini murahan. Nah ini artinya ini penting ya, untuk kamu yang sudah terkecewakan, sudah termanipulasi, sudah dimanfaatin, sudah ditusuk dari belakang. Ngapain kamu mengharapkan orang-orang yang pada akhirnya kualitasnya hanya sebagai benalu ya, pada dasarnya ya, pada kenyataannya mereka hanya kualitasnya sebagai benalu doang. Ngapain kamu menggantungkan ekspektasi kepada orang-orang yang potensinya menjadi benalu ya, gitu ya. Karakternya atau orang-orang negatif ya, itu ujung-ujungnya bakal jadi benalu, tidak kuat berdiri di kaki sendiri. Dan ngapain kamu gratiskan ya, kalau kamu menganggap dirimu mahal, harus bertemu dengan orang mahal. Ngapain kamu berlama-lama terstagnasi oleh orang-orang yang murahan gitu ya. Murahan dalam arti gini,
orang-orang yang berpikir rendah, orang-orang yang berpikir negatif, atau orang-orang yang pikirannya toksik, sifatnya toksik, itu kan orang-orang yang murahan gitu. Ya, ngapain kamu gratiskan waktumu untuk memikirkan mereka? Waktumu mahal, ya, pikiranmu itu mahal, ya. Gunakan waktu berpikirmu untuk berpikir hal-hal yang mahal, hal-hal yang berkualitas. Jangan gunakan atau buang-buang energi, ya, untuk memikirkan seseorang yang, ya, hanya menjadi benalu, ya, dan hanya membuatmu jatuh gitu, membuatmu terkesan rendah di mata orang. Ya, kamu ngerti kan, ya? Jadi kalau biaya hidupmu mahal, ya, atau kamu butuh hidup yang mewah, ngapain kamu berhubungan dengan orang yang hanya bergantung kepadamu? Kamu berharap pada orang yang hanya bergantung padamu. Saya lihat sini beberapa kali ini berhubungan dengan orang yang manipulatif, ya, benalu, bergantung kepadamu. Nah, dan kamu kecewa dibuatnya karena dia ternyata tidak tulus sama kamu. Beberapa sih, ya, tapi beberapa dari kalian tuh sudah punya prinsip, ya. Capricorn ini kan dia orangnya nggak neko-neko, nggak suka yang kaleng-kaleng, ya. Dia orangnya versinya mahal, ya. Dia punya target yang tinggi, target yang harus sevibrasi, harus selevel, harus mahal, ya. Yang nggak mahal secara finansial sih, secara materi bukan hanya itu, tapi dari karakternya. Orang-orang mahal pantas dengan orang-orang mahal, prinsipnya seperti itu. Tapi terkadang kamu tanpa sadar kamu terjebak dalam hubungan yang toksik tanpa kamu sadari. Nah, di situ saya lihat kamu mulai menyadari itu semua, dan kamu akan meng-cut yang namanya hubungan-hubungan toksik. Kamu akan sadar bahwa selama ini kamu telah menyanyiakan dirimu atau waktumu, energimu, ya, dan pikiranmu untuk orang yang pada dasarnya dia itu hanya benalu padamu, dan orang yang kamu sudah cukup menguras energi kamu, membuat kamu berpikir negatif adalah orang-orang yang punya opini-opini murahan, ya. Jadi kamu nggak pantas di situ, keluarlah, ya. Ikuti energimu, ya, ikuti intuisimu, ya. Ini, keluarlah, selesaikan semuanya, lalu kembali pada dirimu dan buatlah dirimu di versi terbarumu yang lebih tinggi dari yang sebelumnya, ya, gitu. Seperti itu. Saya lihat kamu akan fokus pada karir, kamu akan fokus pada karya-karyamu, kamu akan mengalir bebas dengan menjemput harapan, cita-cita, ya, menjemput pencapaian, ya. Saya lihat akan ada hasil yang dari berbagai aspek yang kamu dapat, bukan hanya dalam cinta kamu akan bahagia, tapi dalam karir dan finansial juga akan kamu dapatin, dan ini bersifat abadi kalau jalannya kamu tempuh itu yang di jalan yang tepat, jalan yang benar, jalan yang bersih, ya. Ada keromantisan, ada apresiasi, pengayoman, kamu akan diladeni, kamu dihormati, kamu dihargai, kamu dilayani, kamu diapresiasi, kamu dibutuhkan, kamu sangat kamu menjadi orang penting, ya. Wibawamu atau derajatmu diangkat, dan memang secara karir dan finansial kamu sangat menikmati, sehingga rezeki itu berdatangan, berebutan, ya. Mereka tuh rezeki itu berebutan berdatangan kepada kamu. Mungkin ada proyek-proyek baru, ya, proyek-proyek yang berdatangan, tawaran-tawaran kerja, atau ya ada aja yang masuk gitu di kantong kamu, di tabunganmu. Oke, mari kita cek untuk zodiak yang terkoneksi dengan kalian nanti di dalam waktu dekat atau di bulan Juni nanti. Kita ambil 7 aja, ya. 4, 5, 6, 7. Ini Aries, ada Libra, Sagittarius, Aquarius, Cancer, Virgo, dan Gemini. Oke, kemudian kita pindah inisial nama kamu atau dia, atau huruf di antara nama kamu dan huruf di antara nama dia. Orang yang terkoneksi dengan kalian, ya. Ada Z, ada R, ada N, ada C, ada F, L, I,
B O U T S Q A P G Y. Untuk di screenshot dan di zoom aja ya. Untuk tanggal lahir dan usia kamu atau dia, kamu akan dealing dengan siapa ya. Tanggal lahir dan usia kamu atau dia, orang yang kamu fokuskan atau yang sedang kamu dealing. Empat 13 10 4 ya, 4 13 10 29 2 75 25 3 9 28 35 2 11 1 49 7 70 7 ya, 16 31 18 60 6 23 5 dan 55. Oke, demikian ya pembacaan saya, semoga resonate di kamu, semoga yang baik-baiknya terjabah, semoga kamu bisa menjadi versi terbaru dan terbaik dirimu yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah mendukung channel saya selama ini, dan salam kenal untuk kalian yang baru gabung ya. Semoga doa-doa kalian terjabah, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat dan selalu mendapatkan keberkahan dan rezeki yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.